Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini saya akan membahas materi mengenai induksi elektromagnetik. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kamal Abdullah. NIM 11720700039 semester 6A. Nah, di sini saya akan membahas kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran sebelum masuk kepada materi karena lebih baik kita mengetahui ini dulu mau ke arah mana pembelajaran hari ini baru kita masuk ke materi. Kompetensi inti ya. Nah, di sini terbagi menjadi 4 kompetensi inti, ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Pada KI1, KI2 ini ranahnya bukan ranah fisika, ini ranah sosial. Kita langsung aja ke ranah fisika yaitu ketiga KI3 dan KI4. Di mana KI3 memahami penerapan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan keempat, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini tepatnya kita masuk kepada 3.4 yaitu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini 3.4 ini mengenai konsepnya, sedangkan 4.4 ini mengenai prakteknya atau praktikumnya. Dan selanjutnya indikator. Di sini saya membagi 3 indikator, yaitu mendeskripsikan induksi elektromagnetik, yang kedua mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik, dan yang ketiga mendeskripsikan penerapan induksi elektromagnetik. Kita masuk pada materi pembelajarannya. Nah, materi yang akan dibahas yaitu mengenai materi yang pertama pengertian induksi elektromagnetik, proses terjadi induksi elektromagnetik, penerapan induksi elektromagnetik. Nah, pengertian induksi elektromagnetik merupakan suatu peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya flux magnet. Flux magnet terjadi ketika gaya medan magnet menembus suatu bidang. Nah, kita lihat gambar sini. Kita gambar saja, maaf menggunakan warna merah. Ini mempunyai gaya seperti ini. Nah, ketika magnet ini masuk, jarum galvanometer akan mengarah ke kiri, ujung kiri. Sedangkan ketika magnetnya diam di sini, jarum akan kembali pada posisi awal, dan ketika magnetnya keluar, jarum akan menyimpang ke kanan dan kembali ke tengah ke posisi 0. Nah, hal ini merupakan terjadi akibat gaya gerak listrik atau yang sering disebut gigil induksi, sedangkan proses terjadinya peristiwa ini disebut induksi elektromagnetik. Next aja ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya gerak listrik induksi yaitu kecepatan perubahan medan magnet. Nah, ketika tadi medan magnetnya gerak cepat masuk pada kawat solenoidal atau lilitan kawat, itu akan memperbesar gigil induksinya. Dan kedua, banyak lilitan. Semakin banyak lilitan atau kawat solenoidal yang tadi sudah digambarkan ya, itu maka akan besar juga gigil induksinya. Kekuatan magnet
Nah, ketika lebih kuat gaya medan magnetnya, maka semakin besar juga gigil induksi yang akan diperoleh. Lanjut ke prosesnya. Proses terjadi induksi elektromagnetik, yaitu ada gejala timbulnya gaya listrik di dalam suatu kumparan. Kumparan ini, bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor, bila konduktor bergerak relatif melintas pada magnet. Nah, beda potensial ini disebut gigil induksi. Nah, ini sudah dibahas tadi ya sebelumnya sama saya. Ketika magnetnya masuk, jarum akan mengarah ke minus, mentok akan balik lagi ke 0, dan ketika keluar, jarum akan mentok ke kanan dan balik lagi ke 0. Kita lanjut ke penerapan induksi elektromagnetik. Penerapannya sering digunakan dalam bidang pembangkit listrik, yaitu pada generator, transformator, dan induktor. Nah, next, di sini ada simulasi. Ini sesuai dengan hukum Faraday ya. Nah, udah masuk ke webnya. Tadi itu hyperlink di sini. Nah, kita biar jelas. Kan tadi faktornya ada 3. Banyaknya lilitan, besarnya gaya, dan cepatnya. Lihat, kita yang pertama yang cepatnya. Tuh, semakin cepat, dan lampunya semakin nyalanya semakin terang. Tuh, kita buktikan kan. Ketika masuk dan diam, jarum akan menyimpang ke kiri. Dan ketika keluar, jarum menyimpang ke kanan. Dan diam kembali ke posisi awal. Nah, biar kita jelas, itu kita nyalakan garis-garis medannya. Kita gunakan 2 kawat solenoidal. Kita buktikan kawat yang sedikit itu mempengaruhi enggak, dan banyak itu mempengaruhi enggak. Nah, lihat. Ternyata ketika masuk ke lilitan sedikit, tuh, jarum itu tidak mentok ke arah ujung minus ya. Sedangkan kita kalau masukkan lilitan lebih banyak, tuh, itu sampai nyalanya lebih terang dan jarum galvanometer ini mengarah ke posisi minus mentok banget. Apabila kita dibalik, nah, baru ini masuk ke arah positif dan keluar ke negatif. Sama kayak gitu. Jadi terbukti ya, yang tadi faktor pengaruhnya yaitu banyak lilitan, cepat masuknya magnet pada kumparan, dan kuat besarnya gaya medan magnet. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Kita udah masuk tadi, kita kembali ke materi selanjutnya. Oh ya dah, ternyata selesai. Terima kasih atas menyaksikan video ini. Apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan, mohon maaf karena saya dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.